Norma Hulida sebagai Hakim Ketua. Saya Nada Hadianti sebagai Hakim Anggota 1. Saya Mufida Erista sebagai Hakim Anggota 2. Saya Hernawati sebagai Jaksa Penuntut Umum 1. Saya Asri Fitriani sebagai Jaksa Penuntut Umum 2. Saya Wisnu Kawiran sebagai Saksi 1. Saya juga Adi Saputra sebagai Saksi 2. Nani Nurhayana sebagai Panitera. Saya Rianto sebagai pengacara 1. Saya Ziaul Haq sebagai pengacara 2. Saya Maulidia Adila berperan sebagai tersangka. Mohon perhatian, sidang dengan nomor 0991-PDT-G-2020-PN dengan terdakwa Maulidia Adila akan segera dimulai. Kepada pengacara dan jaksa penuntut umum diharap memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba dengan nomor 0991-PDT-G-2020-PN-MTR dengan terdakwa Maulidia Adila akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Bagaimana jaksa penuntut umum sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum, apa sudah siap? Sudah yang mulia. Baik, sidang nomor 0991-PDT-G-2020-PN-MTR dengan terdakwa Maulidia Adila pada hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, hadirkan terdakwa ke dalam ruangan. Baik, Yang Mulia. Petugas umum persilahkan terdakwa untuk memasuki ruangan. Mohon maaf Yang Mulia, terdakwa atas nama Maulidia Adila tidak dapat menghadiri persidangan hari ini secara langsung karena saudara dalam perawatan COVID-19. Dan oleh sebab itu, kita akan terhubung dengan terdakwa melalui Zoom meeting. Baik, segera persiapkan alat agar terhubung dengan terdakwa. Baik Yang Mulia. Baik, selamat pagi saudari terdakwa. Apa saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Selamat pagi, Yang Mulia. Ya, saya dalam keadaan sehat dan saya siap untuk mengikuti sidang pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa, siapa nama Anda, tanggal lahir Anda, umur Anda, pekerjaan Anda, dan agama Anda? Nama saya Maulidia Adila, lahirnya 11 Juni 1999. Umur saya 21 tahun, pekerjaan saya pegawai swasta dan saya beragama Islam MTR. Baik, dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan dakwaan dan jaksa penuntut umum silahkan membacakan surat dakwaannya. Baik, Yang Mulia. Surat dakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0991-PDT-G-2020-PN-MTR dengan terdakwa Maulidia Adila. Dakwaan yang pertama, bahwa terdakwa Maulidia Adila pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 4.00 WITA tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman seluas 9 meter persegi dan sabu-sabu seberat 25 gram. Yang kedua, bahwa terdakwa Maulidia Adila hari Senin tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa membeli narkotika jenis ganja seberat 900 gram.
Apakah saudari terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, saya mengerti yang mulia. Tetapi saya keberatan terhadap dakwaan yang menyatakan bahwa saya itu memasuki belajar. Silakan. Izin yang mulia. Ya, silakan. Menurut keterangan saksi, Anda terlihat mengkonsumsi ganja di rumah Anda. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Baik, silakan saksi memasuki ruangan. Kepada para saksi, dipersilakan maju dan disumpah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Para saksi silakan tiru lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Yang mulia, saya selaku jaksa akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Silakan. Kepada saksi satu silakan untuk menempati kursi interogasi. Saya selaku jaksa akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi pertama. Baik, silakan. Kepada saksi pertama, silakan perkenalkan nama Anda dan apa hubungan Anda dengan terdakwa. Nama saya Wisnu, saya tetangga Lydia. Baiklah, terima kasih. Baiklah, silakan menyampaikan kesaksiannya. Saya pada saat itu mengantar bingkisan karena ada hajatan di rumah saya. Saya menutup pintu tapi tidak ada yang membuka. Saya melewati pintu belakang dan saya melihat banyak tanaman asing. Bagaimana rupa tanaman tersebut? Tanaman tersebut seperti daun singkong. Apakah Anda merasa curiga dengan tanaman itu? Ya, saya curiga. Bila Anda curiga, mengapa Anda tidak melaporkan ke pihak berwajib? Saya pikir tanaman tersebut adalah tanaman biasa, jadi saya tidak melapor. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Silahkan duduk kembali ke kursi saksi. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang menguatkan kesaksian? Jika ada, silahkan ditunjukkan. Iya, ada yang mulia. Ini barang buktinya ganja seberat 900 gram dan sabu-sabu 25 gram. Dan ini bukti berupa foto ladang ganja di belakang rumah terdakwa Maulidia Adila. Pengacara Maulidia, silahkan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut umum. Ya benar yang mulia bahwa ladang tersebut adalah milik saudari Lydia, tetapi gajah itu bukan miliknya. Lalu milik siapa? Itu adalah milik temannya Lydia. Saudara Lydia, apakah benar sabu-sabu itu milik teman Anda? Saudara Lydia, apakah benar sabu-sabu itu milik teman Anda? Iya, benar yang mulia. Barang tersebut bukan milik saya, tetapi itu milik teman saya, saudara Henry, yang sudah dijatuhi vonis minggu lalu. Baiklah, saya tampung keterangan dari pengacara dan terdakwa. Izin yang mulia, Ya, apakah dari pihak pengacara ada yang ingin disampaikan? izin menghadirkan saksi kedua yang mulia. Silakan dihadirkan. Saksi kedua silakan duduk di kursi interogasi. Baik, silakan memperkenalkan diri Anda. Baik, nama saya Dwi. Silahkan memberi kesaksian. Ya, waktu itu saya disuruh oleh Bapak Kos untuk menagih uang kontrakan terhadap Mbak Lydia. Tetapi saya memanggil-manggil sebanyak 3 kali, tidak ada orang yang menjawab.
atau menjawab, dan saya melihat pintunya terbuka dan saya masuk lagi untuk memastikan apakah ada Mbak Lydia-nya atau tidak. Nah, pas saya masuk itu saya melihat beberapa barang yang berupa kayak tepung yang berwarna putih. Nah, mungkin cuma itu aja yang biasa saya sampaikan. Izin yang mulia. Ya, silakan. Ya, apa yang Anda lakukan setelah melihat bungkusan tersebut? Sesaat setelah saya melihat bungkusan tersebut, saya tidak melakukan tindakan apa-apa atau tidak melakukan apa-apa. Makanya saya pergi meninggalkan rumah Mbak Lydia. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kembali ke kursi Anda. Pengacara, ada kesaksian yang lain? Tidak ada yang mulia, tapi kami sudah pergi ke ahli laboratorium. Terus? Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil laboratorium, Saudari Lydia tidak terbukti mengkonsumsi barang tersebut. Apakah bisa Anda tunjukkan hasil laboratoriumnya? Baik, yang mulia. Berarti benar bahwa Saudari Lydia tidak mengonsumsi barang haram tersebut. Benar, yang mulia. Ya, terima kasih atas kesaksiannya. Silahkan kembali ke tempat. Silahkan jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya. Terima kasih Yang Mulia. Saudari Lydia melanggar pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika dan pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. Pasal 111 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 111 ayat 2, dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah ditambah 1/3. Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh jaksa penuntut umum kedua. Baik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pasal 112 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 114 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Pelaku dipidana penjara seumur hidup. Penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Saudari Lydia melanggar pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 112 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
Sekian yang mulia. Izin yang mulia. Saudara pengacara, apa ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf yang mulia, saya merasa keberatan mengenai tuntutan terhadap saudari Maulidia karena saudari Lydia hanya menanam ganja tapi tidak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Baik, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami akan berunding. Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri, persidangan akan segera dimulai. Saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba. Sebelum pembacaan vonis untuk terdakwa, apakah ada pembelaan dari pihak pengacara? Tidak ada yang mulia. Baik, berdasarkan hasil rundingan, kami menetapkan bahwa saudari Maulidia Adila dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman paling singkat 12 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar. Sidang dinyatakan ditutup. Sekian sidang kasus pengedaran